Hai semuanya, selamat datang di channel yang akan membahas seputar alur film. Dan film kali ini yang akan kita bahas adalah film Korea yang berjudul Time to Hunt. Film berlatar belakang di mana saat dunia sedang dilanda krisis ekonomi yang juga sangat berdampak pada Korea Selatan, yang membuat negara tersebut dilanda kemiskinan. Film akan berfokus pada 3 sekawan yaitu Ki-hun, Jang-ho, dan Jun-sok yang berusaha mendapatkan uang untuk bertahan hidup dengan cara yang nekat. Film dibuka dengan perdebatan antara Ki-hun dan Jang-ho di minimarket, di mana Jang-ho ingin menjual baju bekas untuk bertahan hidup, sementara Ki-hun terlalu gengsi untuk melakukannya. Ki-hun juga mengomel karena hari ini Jang-ho memakai bajunya tanpa izin. Setelah itu, mereka pun pergi ke penjara untuk menjemput Jun-sok yang telah menyelesaikan masa tahanannya selama 3 tahun. Mereka bertiga adalah teman yang sudah seperti keluarga. Dan penyebab Jun-sok di penjara adalah karena aksi mereka merampok 3 tahun lalu tidak berjalan lancar, dan Jun-sok mengorbankan dirinya agar Ki-hun dan Jang-ho bisa kabur dari polisi. Mereka lalu pergi ke bar untuk merayakan kebebasan Jun-sok. Jun-sok bercerita bahwa di penjara ada seorang teman dari Taiwan yang mengatakan padanya ada tempat bernama Pulau Kenting yang pantainya mirip pantai di Hawaii. Teman Taiwannya itu akan menjual salah satu tokonya pada Jun-sok jika dia mau pindah ke sana. Jun-sok berencana mengajak Ki-hun dan Jang-ho untuk pindah bersama dan memulai hidup baru. Tapi Ki-hun dan Jang-ho terlihat ragu karena hal itu hanya seperti hayalan yang indah di situasi saat ini. Setelah selesai bersenang-senang, Jun-sok pun bertanya tentang sisa uang hasil rampokan 3 tahun lalu. Tapi ternyata selama 3 tahun, mata uang won jatuh drastis. Beruntungnya, Ki-hun dan Jang-ho sempat menukarnya ke bank dengan dolar sebelum dilarang. Oleh karena itu, uang yang mereka miliki sekarang tidaklah banyak. Keesokan harinya, mereka kembali ke komplek tempat tinggal mereka yang sudah hancur karena berbagai kerusuhan yang terjadi. Kemudian di malam hari, mereka bertiga pergi ke sebuah kasino. Di sana, Jun-sok melihat banyak dolar yang disimpan dalam sebuah berangkas, sehingga timbul niatnya untuk kembali merampok. Lalu seorang pelayan bernama Sang-su muncul, dan Jun-sok langsung menyeretnya keluar. Ternyata Sang-su adalah teman yang berutang 10 juta won pada Jun-sok. Dan karena tidak mampu membayar, Jun-sok meminta Sang-su untuk ikut rencananya dalam merampok kasino. Ki-hun dan Jang-ho tentu saja menjadi marah. Mereka tidak mau merampok kasino karena pemiliknya adalah para gangster. Jun-sok berkata yang mereka butuhkan adalah dolar, dan tempat yang memiliki dolar hanyalah kasino dan bank. Tapi mereka tidak akan merampok bank karena bisa berurusan dengan polisi. Jun-sok juga terus berkata bahwa dia ingin mereka bertiga pindah ke Taiwan untuk memulai hidup baru. Dan karena Jang-ho merasa berutang budi pada Jun-sok yang telah dipenjara demi mereka pun menyetujuinya. Begitu juga dengan Ki-hun. Lalu mereka mulai menyusun rencana dan survei lokasi. 확인해줘. 그리고 CCTV 저장하는 컴퓨터. 기훈이가 이쪽으로 가서 여기 있는 경비들 제압할게. 사무실에서 도박장까지 약 3분. Mereka juga membeli senjata pada Bong-sik yang merupakan teman Jun-sok saat di penjara. 명품이야. Selanjutnya, mereka pun mulai berlatih menggunakan senjata, terutama Jang-ho, karena hanya dia satu-satunya yang tidak ikut wajib militer. Singkat cerita, tibalah malam di mana mereka akan beraksi. Jun-sok kembali mengingatkan Jang-ho untuk mengambil hard disk yang mana akan berisi video dari CCTV saat mereka beraksi nanti. Mereka lalu mulai beraksi sesuai dengan rencana, yaitu masuk dari atap. Ketika mereka berhasil masuk, salah satu karyawan berhasil menekan tombol darurat yang terhubung langsung dengan markas para gangster. Selagi Jang-ho mengambil uang, Ki-hun dan Jun-sok memperingati bahwa waktu mereka tersisa 3 menit. Sementara itu, Sang-su diejek oleh salah satu bodyguard karena terlihat sangat amatir. Setelah seluruh uang berhasil dibawa, mereka pun segera melarikan diri. Dan tepat saat itu juga, para gangster pun tiba. Maka dari itu, rute pelarian mereka menjadi tidak sesuai rencana. Tapi walau begitu, mereka tetap berhasil mencapai mobil dan kabur.
Di hari selanjutnya, nampak tumpukan mayat dari para bodyguard yang bertugas tadi malam. Seorang pembunuh bayaran bernama Han telah disewa oleh pemilik kasino untuk mengejar Junsok dan kawan-kawan. Namun bukan karena mereka telah mencuri dolar, melainkan karena mereka telah mencuri hard disk yang berisi rekaman transaksi gelap dengan para pelanggan VIP dan dokumen pencucian uang. Di sisi lain, Junsok sedang membagi hasil rampokan kepada Sang-soo. Mereka akan segera pindah ke Taiwan. Namun sebelum itu, mereka akan mengunjungi orang tua Ki-hun untuk berpamitan. Di sebuah apartemen, Han nampak sedang mempersiapkan senjata untuk mengejar Junsok dan kawan-kawan. Di kediaman Ki-hun, ibunya nampak sangat senang karena Ki-hun membelinya baju baru. Sementara itu, Bong-sik didatangi oleh Han untuk bertanya apakah dia menjual senjata baru-baru ini. Bong-sik awalnya tidak mau buka mulut, namun setelah dua pengawalnya ditembak oleh Han, dia terpaksa menelpon Junsok untuk menanyai lokasinya saat ini atas perintah Han. Setelah mengetahui keberadaan Junsok, Han pun pergi dan meledakkan markas Bong-sik. Junsok yang merasa ada yang tidak beres, segera menghubungi Sang-soo untuk bertanya apakah dia baik-baik saja. Sang-soo menjawab dia baik-baik saja, tapi faktanya dia ternyata sudah dicurigai oleh para bodyguard di kasino. Sang-soo pun memutuskan untuk kabur dengan berpura-pura izin ke toilet saat bekerja, tapi pengawal segera menyadarinya. Scene berpindah kepada Ki-hun yang sedang berpamitan dengan orang tuanya karena mereka besok akan pergi ke Taiwan. Dan malam ini, mereka akan tidur di penginapan karena rumah Ki-hun terlalu sempit. Kembali kepada Sang-soo yang tengah mengambil uangnya untuk selanjutnya dia bisa kabur. Tapi sialnya, Han si pembunuh bayaran ternyata sudah ada di sana dan Sang-soo pun dibunuh. Di penginapan, Junsok tidak bisa tidur karena dia bermimpi tentang Sang-soo. Oleh karena itu, dia pun pergi ke bar sendirian. Tak lama, dia pun mendapat telepon dari Sang-soo. Tapi begitu diangkat, tidak ada yang berbicara. Junsok pun menelpon balik, tapi betapa mengejutkannya karena nada dering handphone Sang-soo terdengar tepat dari meja seorang pria yang tak jauh darinya. Junsok pun kembali ke penginapan dengan panik, serta mengajak Ki-hun dan Jang-ho segera pergi. Setelah mempersiapkan senjata dan memakai rompi anti peluru, mereka mendapat masalah, yaitu mobil mereka tidak bisa dinyalakan. Mereka pun memutuskan untuk mencuri mobil lain, dan dengan keahlian Jang-ho, mereka pun berhasil menyalakannya. Tapi sialnya, Han ternyata sudah menghadang mereka dengan senjata. Akibatnya, Jang-ho tertembak di bahu kiri, dan mereka menabrak tembok yang membuat Ki-hun pingsan. Han pun menarik Junsok keluar dan mempermainkannya dengan berpura-pura akan menembak. Tapi mengejutkannya, Han malah berkata bahwa dia akan memberi kesempatan 5 menit untuk mereka kabur sejauh mungkin. Junsok pun memanfaatkan keadaan itu untuk membawa Jang-ho ke rumah sakit. Setelah Jang-ho selesai dioperasi, Junsok mengajak Ki-hun untuk segera pergi, karena si pembunuh bayaran akan segera menyusul. Tapi Ki-hun menolaknya. Dia juga berkata bahwa pembunuh itu tidak akan menyusul mereka karena mereka sudah pergi terlalu jauh. Lalu Ki-hun pun kembali ke mobil untuk mengambil senjata. Selanjutnya, saat tertidur, Junsok kembali bermimpi tentang Sang-soo yang membuatnya terbangun. Saat itu juga dia melihat bahwa Han ternyata sudah menyusul mereka. Junsok segera membangunkan Ki-hun dan Jang-ho untuk melarikan diri. Han yang sudah di dalam gedung rumah sakit pun menelpon Junsok untuk memastikan keberadaannya melalui dering handphonenya. Tapi Junsok sudah menduga hal itu sehingga dia sengaja meninggalkan handphonenya di ruang rawat untuk mengelabui Han. Mereka pun segera pergi setelah memastikan bahwa Han telah tertipu. Namun saat mereka sedang menunggu di depan lift, Han yang sudah keluar dari ruang rawat inap melihat mereka dari koridor seberang. Tepat saat pintu lift terbuka, Han menghujani mereka dengan tembakan. Beruntungnya, tak satu pun dari peluru Han yang mengenai mereka. Mereka berhasil keluar dan kabur dengan mobil Han. Kemudian mereka dibuat terkejut karena Han ternyata adalah seorang polisi. Han pun menelpon Junsok.
Junsok bertanya kenapa dia berbuat seperti itu pada mereka padahal dia adalah seorang polisi. Junsok juga berkata bahwa dia akan mengembalikan uang curian mereka jika itu yang Han inginkan. Tapi Han berkata bahwa dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dan sekarang dia hanya ingin menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Selanjutnya secara mengejutkan, Han dikepung oleh polisi. Dia pun ditangkap. Namun di tengah perjalanan, para polisi malah mendapatkan perintah dari atasan untuk melepaskannya. Saat pagi hari, Junsok, Jang Ho, dan Ki-hun pun tiba di pelabuhan. Mereka akan dijemput besok subuh, dan sekarang mereka akan bersembunyi di gudang penyelundupan milik teman Taiwan Junsok di sebuah gedung bekas apartemen. Di sana, Ki-hun berkata bahwa dia tidak jadi ikut pergi karena mengkhawatirkan orang tuanya. 아무래도 못 갈 것 같다. Sementara itu, Bongsi yang sudah meninggal ternyata memiliki seorang kakak kembar bernama Bongsu, yang juga adalah gangster penjual senjata api. Han yang tidak tahu akan hal itu pun dengan tenangnya membeli senjata di tempat Bongsu. Bongsu pun memerintahkan anak buahnya untuk memasang pelacak pada Han. Sehingga nantinya dia bisa mencari Han untuk melakukan balas dendam. Lalu di rumahnya, kedua orang tua Ki-hun sudah didatangi oleh sekelompok pria. Ki-hun yang merasa tidak tenang pun menelpon ibunya. Dan karena ibunya menjawab dengan suara yang gemetar, Ki-hun pun memutuskan untuk segera pulang. Di depan, dia dipanggil oleh Junsok. Ki-hun pun beralasan bahwa dia harus segera pulang sebelum malam agar perjalanannya tidak sulit. Sementara itu, Han yang sudah bersenjata lengkap kembali menyusul mereka. Jang Ho yang merasa ada yang aneh pun segera keluar mencari Junsok. Di luar, Junsok melihat sebuah mobil asing terparkir. Dia segera menyadari bahwa itu adalah Han. Dia segera kembali ke gudang untuk mengambil senjata dan mencari Jang Ho. Di koridor, saat Han hendak menembak, Junsok berhasil menghindar karena melihat pantulan dari serpihan kaca. Kemudian terdengar suara Jang Ho dari luar memanggil Junsok. Junsok lalu melempar manekin guna mengalihkan perhatian Han, untuk kemudian menghujaninya dengan tembakan dan kabur. Junsok berhasil keluar dari sebuah jendela rusak dengan bantuan Jang Ho. Di luar, mereka mencoba menyalakan mobil rusak. Tapi sebelum berhasil, Han ternyata sudah menyusul dan menembak mereka bertubi-tubi. Mereka lalu keluar dan berlindung di balik mobil. Junsok juga pergi berlindung di balik mobil lain karena menurutnya berbahaya jika mereka berdua bersama. Dan selanjutnya terjadilah baku tembak. Junsok pun tertembak, tapi beruntungnya dia tidak apa-apa karena memakai rompi anti peluru. Sialnya, Jang Ho mengira bahwa Junsok sungguh tertembak, sehingga dia keluar dari persembunyiannya dan menyerang Han dengan membabi buta. Tapi karena dia tidak ahli dalam memakai senjata, tembakannya tidak ada satupun yang kena, dan justru malah dia yang tertembak. Junsok sangat marah dan balas menyerang Han sehingga Han tertembak di bahu. Junsok pun membawa Jang Ho berlindung. Saat itu Jang Ho yang sudah sekarat berkata bahwa dia ingin sendirian. Junsok lalu mengintip keluar. Di sana ada Han yang sedang merokok dengan santai. Saat Junsok berbalik, Jang Ho pun sudah tewas. Junsok yang sangat marah keluar dan menyerang Han dengan membabi buta. Tapi sayangnya dia yang tertembak. Dan saat Han akan memberikan tembakan terakhir untuk Junsok, Bongsu dan anak buahnya pun datang. Dan bersama-sama menghujani Han dengan tembakan panjang. Junsok pun dibuat bingung dengan situasi tersebut. Sementara itu Han terus ditembaki oleh Bongsu dan anak buahnya sampai dia jatuh ke laut. Dan pada akhirnya, Junsok pun berhasil pergi ke Taiwan dengan kapal penyelundup. Dia hidup dengan nyaman di Taiwan, tapi setiap hari selalu memikirkan Jang Ho yang sudah meninggal dan Ki-hun yang tidak diketahui nasibnya. Kemudian berdasarkan info dari temannya, Junsok mengetahui siapa orang-orang yang menyerang Han malam itu. Ditambah sebuah fakta bahwa ternyata Han berhasil selamat.
Oleh karena itu, Junsok pun mempersiapkan diri untuk kembali ke Korea dan melakukan balas dendam. Dan Time to Hunt selesai.